Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tidak pernah meminta untuk hadir di dunia ini. Mungkin orang tua kita pun tidak meminta kita yang lahir. Jadi siapa yang menghendaki kita hadir di dunia ini? Yang menghendaki kita lahir di dunia ini Allah. Tentu berkenan Allah lah yang membuat kita hadir saat ini. Kemudian yang patut kita syukuri adalah siapa yang menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini. Tidak semua orang, tidak semua muslim tergerak hatinya di perjalanan untuk belok menuju masjid sekedar duduk mendengarkan khutbah dan mengikuti ibadah Jumat ini. Tidak semua. Siapa yang membuat hati kita tergerak ke sini? Allah. Kenapa Allah menggerakkan hati kita untuk ke sini? Karena Allah menunggu kita di surga pada saatnya nanti insya Allah. Hadirin, kita tidak minta lahir, Allah yang meminta lahir, Allah yang meminta kita hadir. Untuk apa? Kita bertanya kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak sekali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah saja, tidak untuk yang lainnya. Ada perintah mencari uang? Tidak ada. Yang ada adalah perintah membayar zakat. Karena itu carilah harta dengan motivasi agar kita bisa membayar zakat itu. Bukan untuk memuaskan pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita, mata kita, mulut kita, bukan. Tapi betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa mencari harta? Agar kita bisa berzakat, infak, dan sedekah. Kemudian untuk apa ibadah-ibadah itu Allah perintahkan kepada kita? Hadirin, kita semua ini ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, Allah tahu bagaimana cara memanfaatkan, cara kita merawat diri, cara Allah merawat kita. Caranya beribadahlah supaya terawat. Yang intinya dulu saat kita lahir hati kita bersih semuanya, sehat semuanya. Maka tugas kita adalah mengembalikan jiwa kita ini kepada Allah pun dalam keadaan sehat. Allah menyatakan yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta dan semua orang yang ada di sekitar kita termasuk anak-anak kita, kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Jangan kita biarkan hati kita tidak sehat. Semua yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, haru biru dan semua prahara bahkan kebahagiaan, jangan pernah merubah hati kita untuk tetap sehat. Jaga. Masih sakit hati. Kalau masih suka sakit hati, artinya kita masih belum sehat hati kita. Masih suka marah kepada kelakuan orang. Kalau kita masih marah kepada kelakuan salah orang, apalagi sumbu pendek, gampang marah, kita belum sehat. Jangan titipkan hati kita kepada orang lain, kepada kelakuan orang lain, terserah dengan orang lain. Hati kita akan kita manage, kita pimpin dengan sebaik-baiknya untuk tetap sehat. Pada dasarnya perjalanan hidup dan apa yang terjadi dalam hidup kita adalah nasihat. Yang menasehati kita untuk kita berperilaku, berpendirian dan berkepribadian yang sempurna. Sampai kita bisa antar jiwa kita menuju akhir hayat yang baik. Husnul khatimah.
Jaga juga perasaan anak-anak kita, perasaan istri kita. Hadirin, sebagai suami, kalau istri memecahkan laptop kita, suami, itu salah, tapi belum dosa. Kapan istri berdosa memecahkan laptop? Pada saat kita, pemiliknya, suaminya marah. Ingin istrinya masuk surga, harus. Istri adalah amanat kepada kita agar kita mengantarnya untuk mendapatkan surga. Caranya, jangan dibiarkan dia memiliki dosa. Jadilah suami yang tidak pernah memarahi istri. Kalau salah bukan dimarahi, tapi diperbaiki. Wanita itu tulang yang bengkok, sekaligus diluruskan patah. Tidak diluruskan akan tetap bengkok. Tugas kita buat iklim yang bagus di dalam rumah, sehingga seisi rumah kita betul-betul mendukung tumbuhnya, bergeraknya hati kita yang sehat. Sehatkan hati kita. Bagaimana ibadah bisa menyehatkan hati? Hadirin, dalam sholat kita ucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah, kita merendah dalam kehidupan ini. Sudah, merendah saja karena Allah yang Maha Besar. Jangan pernah ada sombong pada kehidupan kita. Ciri sombong yang paling dekat apa? Riya, bangga terhadap diri sendiri. Ada juga yang tidak terasa sebagai sombong. Ketika kita memiliki keinginan dan memaksakan keinginan kita sampai mengorbankan perasaan orang lain. Itu sombong. Buang jauh-jauh kesombongan pada diri kita. Karena kesombongan adalah cikal bakal datangnya penyakit hati. Hadirin, di dalam sholat ada kalimat Sami Allahu liman hamidah, itu ikrar. Allah mendengar orang yang memuji. Mari kita puji Allah. Tapi mungkinkah kita bisa memuji Allah sementara kita tidak mampu memuji ciptaan Allah? Kita masih marah kepada kelakuan salah orang lain. Padahal salah orang lain itu Allah pertontonkan kepada kita agar kita belajar untuk bisa menjadi bijaksana. Agar kita belajar untuk tidak berbuat salah seperti dia. Semuanya nasihat. Hadirin, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Pasti yang diberikannya bagus. Pasti. Sepahit apapun terasanya. Allah itu maha agung. Allah itu maha besar. Allah itu maha mulia. Jadi tidak mungkin Allah memberikan kepada kita sebuah urusan yang sederhana, kaleng-kaleng. Enggak mungkin. Pasti urusan besar. Dan untuk kepentingan besar pribadi kita. Jaga. Dengan ibadah-ibadah kita, kesehatan hati kita. Sampai pada saatnya kita pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang sehat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, siapa yang harus menyehatkan hati kita? Teman, sahabat, mereka sementara saja. Kalau kita meninggal, teman kita tidak akan lama mendoakan kita, paling seminggu, sebulan, atau mungkin hanya hari itu saja. Jadi siapa yang kita harapkan doanya? Pasangan kita, anak-anak kita. Bersikap baiklah kepada mereka. Karena waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita, istri pasangan yang solehah yang mendoakan kita, itu doa-doa yang akan diijabah. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna marrukub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-ruqubu ladzi laisa lahul walad. Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkan, lakinnal ladzi lahul walad lam taqaddim min waladihi syai'a. Bukan, yang mandul itu bukan tidak punya anak, dia punya anak mungkin banyak, tapi tidak ada satupun dari anaknya yang mampu memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Istri, anak tidak menenteramkan kita untuk ibadah. Bukan mereka yang salah, tapi kita yang tidak pas memimpinnya. Ingat, semuanya ada di laki-laki. Urusan rumah tangga itu tidak ada istri yang salah itu. Tidak ada anak yang salah, semuanya di bapak. Karena bapak yang memimpinnya. Hati-hati.
Karena itu pastikan keluarga kita menjadi keluarga yang paling depan untuk merawat ketentraman kita dalam sujud, dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita sampai pada saatnya kita mendapatkan kematian yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami. Ampuni kedua orang tua kami. Ampuni pasangan kami, putra-putri kami ya Allah. Ampuni semua sahabat dan kerabat kami. Ampuni siapapun hamba yang kami kenal atau hamba yang mengenali kami. Ampuni segenap muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Allahumma ya Allah, bimbing, tuntun perjalanan kami untuk mendapatkan perjalanan yang baik dan selalu berada di dalam ruang-ruang yang Engkau ridhoi. Jauhkan kami dari pergaulan yang membuat Engkau murka kepada kami. Jauhkan kami dari harta yang membuat Engkau murka kepada kami. Jauhkan kami dari kesenangan yang membuat Engkau murka kepada kami. Ya Allah, bimbing kami. Jangan Kau biarkan kami tersesat di rimba kezoliman. Bawa kami ya Allah untuk bisa menjadi hamba yang Kau cintai. Dan kami memohon ya Allah, jadikan kami pribadi yang pantas untuk diteladani oleh anak-anak kami. Jadikan kami pribadi yang pantas dikagumi oleh anak dan istri kami. Sehingga pada saat kami pulang nanti mereka akan tulus mendoakan kami. Allahumma ya Allah, Engkau akan ambil kami kapanpun itu. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu. Dan pada hari kebangkitan nanti, bangkitkan kami dengan ridhamu untuk Engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Istawu aqimu sholata ma'tadilu. Diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب
من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.